Baik, pemirsa, kita kembali lagi di kontroversi. Sekarang kita coba tampilkan bagaimana tuntutan terhadap presiden yang juga termuat dalam tuntutan rakyat 17+8. Ada 2 poin, boleh ditampilkan teman-teman. Yang pertama itu soal bentuk tim investigasi independen untuk kasus almarhum Afan Kurniawan, Umar Amarudin maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama masa demonstrasi 28 hingga 30 Agustus. Dan yang kedua soal hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil. Mbak ini, saya ingin Anda mengomentari dulu bagaimana Presiden sudah memberikan respons terhadap tuntutan ini ketika para pimpinan redaksi ya diundang, kemudian mereka melampirkan tuntutan ini. Dan Presiden mengatakan untuk nomor 1 ya masuk akal, sementara untuk nomor 2 dilempar lagi kepada kita. Silakan dinilai sendiri apakah ini masuk akal atau tidak. Kelihatannya Presiden kalau untuk yang nomor 1, mohon maaf nomor 1 ini kebalik ya. Nomor 1 itu untuk menarik TNI untuk tidak terlibat dalam pengamanan sipil, sepertinya Presiden agak keberatan di situ. Bagaimana Anda sejauh ini menilai respons yang sudah diberikan Presiden terhadap 2 tuntutan ini? Ya, pastinya publik kemudian akan menilai bahwa memang ada seolah-olah ada kesengajaan bahwa TNI memang sengaja dilibatkan dalam berbagai macam ranah sipil yang dalam demokrasi yang sehat seharusnya tidak terjadi. TNI harus fokus pada tupoksinya, tugas utamanya menjaga negara, dan pemisahan TNI dari ranah sipil, ranah politik itu kan melalui harga yang sangat mahal sekali. Melalui reformasi 98 yang mengorbankan banyak sekali nyawa, terutama para aktivis dan para mahasiswa. Nah, kita sudah bersepakat bahwa ada pemisahan kekuasaan ya. Ruang sipil ya memang miliknya sipil dan TNI fokus menjaga keamanan negara. Apalagi pada saat ini di mana ada ancaman geopolitik yang sangat besar. Tahu-tahu ada konflik terjadi di mana-mana. Kita lihat di Qatar atau diserang sama Israel ya kan. Jadi persoalan geopolitik ini menjadi persoalan yang besar yang harus diwaspadai, dan kita butuh TNI yang sigap, kuat, dan ketika ada ancaman seperti itu mereka langsung bisa meresponnya dengan tepat. Kalau kemudian disibukkan mengisi jabatan-jabatan sipil, ini tidak pas. Selain juga pendidikannya, trainingnya memang tidak untuk mengisi jabatan-jabatan itu. Sebetulnya begitu banyak sekarang jenderal-jenderal TNI yang duduk di porsi sipil, jadi komisaris, itu sebenarnya tidak pas juga menurut saya. Ya, harus dipertimbangkan ulang. Nah, karena TNI ya memang fungsi utama menjaga keamanan negara. Nah, kita berharap Presiden Prabowo punya komitmen untuk tetap menjaga demokrasi di Indonesia tetap sehat. Oke, itu yang terkait dengan tuntutan 17+8. Ya. Kalau yang terkait dengan perampingan ya, waktu itu Mbak Yeni minggu lalu sempat bilang bahwa masalahnya bukan hanya di DPR, soal DPR itu tunjangan gajinya itu banyak, tapi di pemerintahan sendiri juga kita lihat dari jumlah kementerian, lembaga dan sebagainya. Sempat ada reshuffle hari Senin kemarin, ekspektasi Mbak Yeni ketika waktu itu ada reshuffle berharap bahwa ada perampingan atau bagaimana Mbak Yeni? Iya, kalau soal perampingan kan sudah dari awal saya katakan bahwa kabinet ini terlalu gemuk. Ketika terlalu gemuk kita aja nggak hafal. Saya rasa adik kita di sini, saya aja nggak hafal yang orang politik ya, semua menteri. Kadang-kadang kita ketemu menteri di acara nggak ngerti bahwa beliau menteri, apalagi jabatannya. Nah, ini kemudian diturunkan ke bawah dalam operasional anggaran yang sangat besar. Walaupun tentu tidak sebesar DPR dalam ini ya, dalam tunjangan-tunjangannya menteri lebih kecil lah. Kalau menteri tidak dapat rumah dinas yang saya baca, mereka dapat uang rumahnya sekitar 35 juta. Ya. Tetapi kan banyak sekali anggaran-anggaran yang terserap oleh banyaknya personil yang ada di kementerian-kementerian ini. Dan kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang seringkali ini otokritik buat kita semua ya, penyelenggara negara, bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu cuma seremonial. Tidak berdampak langsung pada persoalan rakyat kecil. Nah, bayangkan kalau pejabatnya banyak, seremoninya juga banyak banget, gunting pitanya banyak, uangnya habis untuk yang kayak begini-begini. Belum lagi stafnya banyak, satu menteri staf khususnya 5, ya kan? Ada wakil menteri, kemudian ada ke bawahnya terus ya sampai ke berapa eselon itu. Nah, ini banyak sekali anggaran negara terserap hanya untuk mengongkosi pemerintahan yang terlalu gemuk. Oke. Jadi kalau mau berbicara soal kalau mau efisiensi, sekaligus ya, kalau mau sekalian lebih baik pemerintah yang ramping, menterinya gajinya tinggi kayak Singapura, gaji aja $1 juta, nggak masalah, tapi kinerjanya jelas, ada transparansi anggaran.
KPI-nya, scorecard-nya ini jelas banget. Kita juga bisa ngontrol. Nah, ini kan tidak ada transparansi. Nggak usah jauh-jauh kayak biaya dana reses DPR misalnya 2,5 miliar per anggota per tahun. Kita nggak pernah tahu ini spendingnya seperti apa. Ini contohnya. Yang kemudian membuat orang jadi ya kecurigaan itu menjadi kuat gitu ya bahwa dana rakyat diselewengkan. Oke, kita berbicara soal spending kalau begitu ya. Mas Toto, Anda melihat selama ini respons yang sudah diberikan oleh DPR, sudah diberikan oleh Presiden, itu mungkin ya respons cepat untuk memberikan tanggapan terhadap yang sudah ada di depan mata 17+8. Tapi sebetulnya menurut Anda apakah sudah menyentuh akar masalah sesungguhnya, Mas Toto? Iya, kalau saya analogikan yang namanya rakyat itu adalah bos dan memang sebagaimana mestinya dan kemudian ada karyawannya, katakanlah level direksi deh, yang namanya DPR, yang namanya eksekutif, itu kan dari pajak semua. Pada titik apa sih bos itu kemudian mempertanyakan gaji itu seakan-akan kok kebesaran ya? Atau mempertanyakan dan marah besar ketika tiba-tiba karyawannya minta tambah gaji. Simple, pada saat mereka tidak kerja. Jadi kata kuncinya ini bukan masalah masyarakat senang ketika DPR makan miskin, ketika menteri harus susah, tidak. Tadi Mbak Yeni sudah menyebutkan, apakah DPR kita tertinggi gaji? Enggak, ada negara-negara yang lebih tinggi. Apakah eksekutif kita tertinggi? Tidak, banyak negara yang lebih tinggi. Tapi kata kuncinya kan ini dipermasalahkan ketika mereka tidak merasakan fungsi yang sebagaimana mestinya. Lebih besar lagi kita melihat dalam sejarah perjalanan bangsa, kalau sampai terjadi ledakan kemarahan dengan mudahnya di level masyarakat, ini yang menyeramkan, Zulfia. Artinya trias politikal itu tidak berjalan tiga-tiganya. Kalau eksekutif tidak berjalan sebagaimana mestinya, tapi DPR masih bisa melaksanakan fungsi pengawasan, masyarakat masih tertampung. Mereka tahu kemana teriak. Ketika DPR-nya mandul, tapi kerja eksekutifnya bagus, mereka akan merasa kebutuhannya terpenuhi. Yang terjadi kemarin ketika eksekutif dengan legislatif dianggap tidak berfungsi, pada saat mereka demo, bagian atau dari yudikatif dalam konteks ini aparat penegak hukum kemudian melakukan kekerasan dengan kejadian Afan. Meledaklah situasi itu seperti buntu. Nah, kita akhirnya harus kembali kepada apakah ini problem klasik yang sebetulnya terus terjadi? Iya. Kenapa sih DPR nggak berfungsi dari zaman SBY, dari zaman Pak Jokowi sampai Pak Prabowo? Kritik pengamat politik kan sama. Nggak usah bikin koalisi gendut. Nggak usah yang namanya ketua umum partai atau pengurus partai jadi yang namanya eksekutif. Karena artinya kaki Anda terikat, DPR sudah pasti tidak berfungsi. Problemnya Pak Prabowo yang legitimasinya sangat kuat melakukan itu pada skala lebih ekstrim. Itulah yang menyebabkan situasinya terasa lebih ekstrim juga. Jadi menurut saya ini harus diakui bahwa kemarahan ini terjadi ketika eksekutif dianggap tidak optimal. Kita tahu kok sebelum kejadian kemarahan terhadap DPR dan polisi, orang lagi marah tentang pajak. Orang mulai mempertanyakan kok anggaran pendidikan demi mengejar 20% dari konstitusi, tiba-tiba hampir setengahnya adalah anggaran MBG. Pendidikan itu untuk otak, bukan perut. Itu saja sudah hal yang mendasar secara filosofis. Tapi apakah ada yang berani dari DPR mengkritik itu? Saya nggak pernah dengar. Saya nggak tahu ya apa yang terjadi pada istana dengan DPR kok sebegitu takutnya untuk memberikan masukan yang harusnya bagus buat Pak Prabowo sendiri. Itu satu contoh. DPR juga saya pikir ketika akhirnya terlihat mandul seperti itu, pada titik itulah teman-teman joget saja akhirnya jadi kemarahan. Jadi sensitif ya. Dan yang kita lihat adalah sebetulnya ini bukan kemarahan karena joget. Kalau kita tanya apakah Eko Patrio dengan Uya Kuya, kalau di list yang paling sering bolos belum tentu loh. Apakah mereka mafia anggaran? Jangan-jangan teman-teman harus menelisik lebih mendalam. Siapa yang kemudian lebih merugikan masyarakat? Jadi jangan berhenti pada level FOMO. Akar masalahnya adalah tidak berfungsinya tiga kelembagaan dalam trias politika yang kalau tidak dimulai dari kemauan presiden, kalau menurut saya kita akan berputar-putar mengulang pertanyaan dan jawaban yang sama setiap rezim. Bang Doli, bagaimana itu Bang? Soal fungsi pengawasan yang sepertinya hilang di DPR. Ya nggak sepenuhnya benar begitu juga ya. Bahwa ya kita lihatnya case per case lah. Kalau memang secara umum dinilai total ada persepsi seperti itu mungkin bisa jadi benar. Tapi kalau kita lihat misalnya
perdebatan-perdebatan yang terjadi di masing-masing AKD gitu, ya teman-teman itu banyak yang kritis juga sebetulnya ya. Bicara tentang soal pembuatan undang-undang, bicara tentang soal penyusunan anggaran, ya kayak sekarang ini misalnya, ya oke, memang kemarin ada peristiwa seperti itu. Ini sekarang dalam pembicaraan soal anggaran, ini berubah semua ini sekarang asumsi-asumsinya gitu. Nah, jadi saya kira memang ke depan harus lebih memperkuat lah ya apa yang menjadi masukan dari kawan-kawan dan kemudian masyarakat dan adik mahasiswa itu ya menjadi sangat berarti buat kami untuk memperbaiki kinerja itu. Terutama soal pengawasan itu ya. Pengawasan terhadap pemerintah, berani mengkritik program-program pemerintah yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Gitu ya. Oke, Mas Bima, selain 17+8 kita melihat muncul banyak tuntutan-tuntutan lain yang melengkapi tuntutan rakyat 17+8 ini. Salah satunya juga dibuat oleh Selyos. Coba kita tampilkan yang dibuat oleh Selyos. Ada 8 ya, tuntutan ekonomi dari Selyos. Yang pertama sepertinya sudah terpenuhi ya Mas Bima ya. Yeah. Ada reshuffle. Oke. Yang kedua, batalkan kenaikan tunjangan DPR, kemudian terapkan pajak kekayaan RUU perampasan aset, revisi total regulasi keperpajakan, pangkas APBN, Polri dan evaluasi total anggaran beberapa program, kemudian juga restrukturisasi utang pemerintah, jalankan putusan MK Menteri dan Wamen dilarang rangkap jabatan sampai stop proyek strategis nasional yang dianggap merugikan keuangan negara. Nah, mungkin saya langsung ke yang pertama. Kita sudah punya sekarang Menkyu yang baru, Mas Bima, langsung saja tuntutan yang mau Anda sampaikan ke Pak Purbaya itu seperti apa? Tuntutannya adalah jangan terlalu gegabah mengambil uang dari Bank Indonesia. Karena ini kesalahan Bu Sri Mulyani jangan sampai terulang lagi, yaitu dulu melakukan cetak uang atau burden sharing. Pada saat itu adalah kondisi COVID-19. Tapi sekarang kalau diklaim ekonomi tumbuhnya di atas 5%, kata BPS. Lagi kita adukan ke PBB juga sebenarnya. Benar nggak angkanya 5%? Tapi kalau klaimnya adalah 5%, berarti hari ini bukan dalam situasi yang membutuhkan campur tangan dari moneter. Itu nggak boleh. Jangan sampai Bank Indonesia rasa Dewan Moneter. Kemudian yang kedua, Pak Purbaya, komunikasi. Tapi nanti Mas Yunarto bisa nambahkan juga soal komunikasi politik ya. Ekonomi itu sebagian digerakkan bukan hanya dengan data atau fundamental, tapi juga dengan sentimen. Nah, disinilah yang penting. Kenapa? Karena efeknya bukan karena Bu Sri Mulyani diganti Pak Purbaya, IHSG sempat turun. Tapi efeknya adalah ekspektasi investor tuh nggak ketemu. Yeah. Jadi mereka masih melihat ini Pak Purbaya ini mau ngapain ke depannya. Jadi pertamanya aja udah bilang menteri kagetan dan lain-lain. Meskipun dikoreksi di hari kedua. Jadi ada 7 triliun dana asing yang keluar di bursa saham. Pelepasan saham itu membuktikan bahwa sentimen itu juga harus dikendalikan oleh Menteri Keuangan. Selain itu juga pajaknya jangan ke kelas menengah. Ini kalau di Bank Dunia ini yang sebagian di sini adalah masuk orang miskin sebenarnya. Kalau pakai kategori garis kemiskinan Bank Dunia ya. Artinya apa? Artinya kalau pajaknya masih berburu di kebun binatang, wajib pajak yang sama tapi dikenakan tarif lebih tinggi, itu nggak boleh. Kita kasih cara, gimana nggak naikin tarif pajak tapi rasio pajaknya naik. Pak Prabowo udah kasih jalan, salah satunya adalah sawit yang melanggar hutan lindung. Invoice, kalau kita ekspor impor, barang apapun komoditas, itu beda datanya banyak. Dan dari situ bisa dilihat emas, timah, nikel, sawit. Itu kalau dicek, itu datanya banyak yang nggak matching antara di negara tujuan sama di bea cukai. Itu kalau dilihat, dipatuhi, itu sudah ada penerimaan tanpa harus menaikkan tarif pajak. Jadi banyak kreativitas yang harus diciptakan. Utang, hari ini yang membuat fiskal sempit itu MBG, betul. Karena mengambil porsi banyak dana dan efisiensi anggaran. Tapi jangan lupa, karena beban utangnya berat juga. Nah, beban utang itu di negara lain udah ngobrolin. Kita udah berapa kali ketemu dengan Kementerian Keuangan bilang, bisa nggak utang itu ditukar dengan program-program yang bermanfaat buat lingkungan, buat masyarakat. Jadi jalan keluarnya ada, tapi Pak Purbaya kita kasih waktu 1 bulan nih. Jadi jangan ada deadline juga ya? Iya dong. Ya. Kita lihat dalam 1 bulan ini apakah tuntutan-tuntutan publik tadi itu dilakukan. Dan itu akan terlihat bahwa perut masyarakat sekarang sudah mulai terisi lagi kalau itu berhasil. Kita kasih 1 jempol. Ya, tapi kalau enggak ya kita bisa minta lagi tuh geser tuh. Copot Menteri Keuangan itu kan nggak ada tulisannya Bu Sri Mulyani kan?
Oh iya ya. Iya dong. Jadi bisa kepada Menteri Keuangan siapa saja Masang maksudnya aja ya. kita begitu. Oke, nanti kita bahas lagi lebih jauh pemirsa, tetap di Kontroversi.